sami gitu. Tina lima, kalau tadi kok iya kan supir angkot kan kayaknya teh. Orang itu orang Purwakarta juga masih. Dikit kan kena kosnya itu. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita mendapat kiriman paket dari Kang Herdi Kusuma di Kota Bekasi, Jawa Barat. Perangkat audio yang dikirim Kang Herdi di dalam paket ini dimensi dan bobotnya lumayan besar dan berat. Untuk mengetahui merek dan model perangkat audio yang dikirimnya, mari kita unboxing paketnya. Terima kasih Kang Herdi atas kepercayaannya kepada saya dan channel ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya semua viewer, terutama yang sudah subscribe ke channel ini. Ya, ternyata isi paket terdapat 2 buah perangkat audio yang dikirim oleh Kang Herdi. Perangkat audio berupa tuner AM/FM merek Sansui model T-Strip 7 dan tape deck radio merek Polytron model BB435K. Sesuai dengan pesanan pemilik, prioritas adalah Polytron BB435K. Perangkat tuner kita simpan dulu. Perangkat audio ini adalah varian Big Band produk dari Polytron Indonesia, dibuat sekitar tahun 80-an. Fitur utamanya terdiri dari 1 dek kaset audio player dan radio penerima AM/FM stereo, dilengkapi dengan 5 band grafik equalizer dan input mikrofon dengan efek echo untuk fungsi karaoke. Soket RCA output speaker telah dimodifikasi menggunakan terminal jepit, mika transparan penutup pintu kaset mechanic tape terlepas. Kabel sambungan output speaker modifikasi terlihat seperti ini. Big Band seri 4 rata-rata sambungan output speaker menggunakan soket RCA, tidak dengan terminal jepit. Skrup pengencang cover perangkat bukan asli bawaan perangkat. Masing-masing skrup berbeda model. Sebelum ke proses perbaikan dan restorasi, kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Sambungkan speaker impedansi 8 ohm ke terminal jepit speaker modifikasi. Hubungkan steker ke sumber listrik dan aktifkan perangkat. Oke, perangkat telah aktif, ditandai dengan lampu iluminasi papan skala gelombang radio telah menyala. Coba aktifkan saklar fungsi input tape. Masukkan dan putar kaset audio pada mechanic tape. Ya, semua fungsi tombol mechanic tape tidak bekerja. Reel kaset terlihat tidak berputar. Kondisi head tape dan pinch roller mechanic tape nampaknya masih bagus. Terdengar sedikit noise saat potensio volume utama dinaikkan. Coba aktifkan saklar fungsi input radio penerima FM stereo. Tidak terdengar suara sedikit pun pada fungsi penerima radio FM dan MW. Perangkat ini mengalami kerusakan pada semua fungsi input. Berikutnya bongkar casing dan panel perangkat, lanjutkan dengan proses perbaikan dan restorasi. Terima kasih bagi Sobat Elektro yang tetap setia. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini.
Polytron Big Band model BB435K. Komponen di dalamnya nampak seperti ini. Di sisi dalam panel belakang perangkat terdapat terminal antena input AM/FM, soket RCA line input-output, dan output speaker, plat aluminium pendingin power amplifier, saklar pilihan input tegangan AC utama, dan kabel input AC utama. Di sisi dalam panel depan perangkat terdapat potensio pengatur volume utama, tuning gelombang radio, skala gelombang radio, saklar mode dan fungsi input, LED audio level meter, level mikrofon dan efek echo, grafik equalizer, mechanic tape, soket headphone, dan saklar power AC utama. Mechanic tape player dengan karet sabuk sebanyak 2 buah masih terpasang pada posisinya. Terlihat karet sabuk ke tape counter tidak terpasang atau hilang. Komponen pada PCB modul rangkaian utama sepertinya masih asli bawaan perangkat, belum ada pergantian komponen. Base plate terbuat dari hardboard, diperkuat dengan beberapa baut ukuran M3. Base plate telah dilepas, nampak bagian bawah perangkat seperti ini. Kondisi plat logam rangka masih bersih, tidak banyak terkena korosi. Lapisan bawah PCB utama dan efek echo terlihat bersih. Solderan pin komponen masih mulus bawaan dari pabrik. Tali tuning gelombang radio pernah diperbaiki. Pegas bukan pada posisinya. Sepertinya tali atau benang mengalami putus dan tidak diganti, sehingga panjang total tidak sesuai dengan kebutuhan lintasan. Ya, salah satu poli pemandu benang posisinya digeser, mungkin maksudnya mengatasi panjang lintasan benang yang kurang karena akibat putus. Kita mulai dengan melepas panel depan, lepaskan beberapa skrup pengencang PCB termasuk kabel sambungan modul, lampu iluminasi, saklar power, dan soket headphone. Lampu iluminasi sejumlah 2 buah dipasang secara seri. Kondisi lampu masih menyala normal. Plastik sambungan baut penyangga panel depan patah, kemungkinan akibat benturan keras pada sudut panel. Preamplifier head menggunakan IC LA3220 produk Sanyo. Pada tahun 90-an sangat populer bagi para penghobi audio. Rangkaian sederhana namun memiliki performa sangat bagus. Polytron model BB435K memiliki 5 band grafik equalizer, sedangkan model BB455K memiliki 7 band grafik equalizer. Ya, ini adalah modul rangkaian power amplifier yang include dengan power supply simetris.
Posisi trapo power supply sedikit miring. Kita tidak tahu apa penyebabnya sehingga base plate dudukan trapo menjadi penyok. Seperti halnya BB455K, pada model ini juga dilengkapi input mikrofon dengan efek echo untuk fungsi karaoke. Modul PCB rangkaian utama, preamplifier mikrofon, dan power amplifier telah kita lepas dari casing. Berikutnya, lepas semua komponen yang terdapat pada panel depan perangkat. Baik, langkah awal kita periksa kondisi modul PCB utama. Pada modul ini terdiri dari rangkaian tuner, grafik equalizer, saklar fungsi input dan mode suara, volume kontrol, dan regulator 13 volt. Terlihat PCB kotor oleh cairan berupa minyak. Kemungkinan bekas perbaikan oleh teknisi terdahulu. Sepertinya minyak ini dipergunakan untuk proses perbaikan potensiometer volume kontrol dan saklar fungsi atau mode suara. Lepas knop saklar sejumlah 11 buah. Beberapa knop sulit dilepas karena faktor lem perekat yang sudah lama menempel pada tangkai saklar. Coba panaskan tangkai saklar dengan menggunakan mini heat gun. Ya, knop saklar yang sulit dilepas sudah bisa diatasi. Kondisi tangkai saklar masih mulus, tidak ada yang cacat saat proses pemanasan. Pada bagian regulator terdapat resistor daya 5 watt dengan kondisi longgar. Ya, solderan pada rangkaian regulator banyak mengalami retak, kemungkinan faktor panas. Kita lepas beberapa komponen utama pada rangkaian regulator. Pergunakan daya solder minimal 80 watt untuk melepas plat pendingin transistor regulator T10. Plat pendingin transistor terbuat dari tembaga. Transistor T10 dan resistor R107 telah kita lepas. Ya, cairan minyak juga mengotori area ini. Lepas dan periksa kondisi C92 dengan kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt yang berfungsi sebagai filter tegangan input regulator. Coba kita ukur kondisi transistor T10 dengan nomor seri 2SD313 yang berfungsi sebagai penguat arus pada rangkaian regulator. Oke, transistor T10 masih normal. HFE terukur 128. Berikutnya kita periksa kondisi C92 2200 mikrofarad 25 volt. C92 terukur 1700 mikrofarad. Kapasitor mengalami penurunan kapasitas, perlu diganti. Periksa kondisi R107 dengan nilai resistansi 56 ohm. Ya, R107 terukur masih normal. Lepas C93, C94, dan C56,
Kapasitor ini merupakan bagian dari komponen penting pada rangkaian regulator. Masing-masing memiliki kapasitas 1000 mikrofarad 16 volt, 100 mikrofarad 16 volt, dan 220 mikrofarad 16 volt. C93 1000 mikrofarad 16 volt, terukur nilai kapasitas sudah tidak sesuai, kapasitor perlu diganti. C56 220 mikrofarad 16 volt, terukur kapasitas masih sesuai, kapasitor tidak perlu diganti. C94 100 mikrofarad 16 volt, terukur kapasitas sudah berubah, kapasitor perlu diganti. Sebelum lanjut ke pemeriksaan komponen lainnya, PCB perlu dibersihkan dari cairan minyak dan kotoran debu yang banyak menempel pada permukaan PCB dan komponen. Cairan minyak yang tidak disarankan seperti ini akan berakibat munculnya sifat konduktif pada PCB, sehingga kita harus ekstra membersihkannya. Dua buah kapasitor elektrolit C71 dan C72 dengan kapasitas 0,33 mikrofarad 63 volt mengalami korosi pada kedua kakinya. Setelah diperiksa, nilai kapasitasnya sudah tidak sesuai dan perlu diganti. Ini adalah bagian dari band pass filter graphic equalizer. Agar lebih mudah membersihkan cairan minyak, pergunakan thinner pembersih. Kelebihan proses pembersihan dengan thinner, kotoran yang tersembunyi akan ikut larut keluar dengan sendirinya. Modul PCB utama telah selesai dibersihkan. Pasang komponen yang telah kita periksa pada blok rangkaian regulator dan graphic equalizer. Periksa kondisi koneksi saklar fungsi input dan mode suara. Saklar masih memiliki koneksi yang normal. Agar lebih awet, kita aplikasikan cairan kontak cleaner. Lanjut ke rangkaian volume kontrol menggunakan dua buah potensiometer geser. Potensio sudah pernah diganti, namun model dan nilai resistansi tidak sesuai. Potensio pengganti ini memiliki nilai resistansi 20 kilo ohm, seharusnya 50 kilo ohm, dilengkapi dengan pin CT. Terlihat pada lapisan bawah PCB, potensio tidak memiliki pin CT, sehingga ini akan mengakibatkan saklar mode loudness tidak akan bekerja. Lepas modul PCB volume control dan lepas pula dua buah potensio tersebut. Pad PCB yang masih tertutupi timah adalah pin untuk CT potensiometer. Kita akan aktifkan kembali agar mode loudness bisa dipergunakan.
Karena sulit mencari potensio pengganti dengan model sama bawaan perangkat, terpaksa kita lakukan modifikasi menggunakan potensio model putar. Pemasangan dua buah jumper ini dimaksudkan untuk menyambungkan jalur ground yang sebelumnya terhubung oleh bodi potensio geser bawaan perangkat. Potensiometer pengganti menggunakan stok lawas merek Alpha. Nilai resistansi 50 kilo ohm dilengkapi dengan pin CT. Diperlukan kabel penghubung untuk instalasi potensiometer ini, sehingga potensio dapat dipasang pada plat panel depan perangkat dengan sedikit modifikasi. Instalasi potensio volume untuk channel L selesai, lakukan hal yang sama untuk channel R. Hasil modifikasi potensio volume kontrol seperti ini. Proses modifikasi ini sudah pernah kita bahas pada konten sebelumnya pada model BB437. Silahkan tonton videonya. Bersihkan lapisan bawah PCB modul potensio volume kontrol dari kotoran flux, timah, dan debu yang menempel menggunakan cairan thinner pembersih. Pasang kembali PCB modul volume kontrol pada PCB utama. Jumlah pin sambungan modul PCB volume kontrol sejumlah 9 buah. Di antaranya signal audio input dari preamplifier, signal output ke modul power amplifier, dan pin CT ke rangkaian saklar mode loudness. Perbaikan rangkaian regulator dan modul volume kontrol telah selesai. Bersihkan sisa flux timah solder pada lapisan bawah PCB di bagian regulator dan terminal modul potensiometer. Oke, kita lanjut ke analisis kerusakan rangkaian tuner. Siapkan perangkat mini amplifier sebagai monitor signal suara output dari rangkaian tuner. Satu buah trapo power supply 15 volt AC sebagai sumber tegangan modul PCB utama dan multimeter untuk pengukuran tegangan. Kita pastikan terlebih dahulu besar tegangan keluaran lilitan sekunder trapo power supply. Tegangan keluaran trapo yang dibutuhkan minimal 12 volt AC. Tegangan output lilitan sekunder trapo terukur 15 volt AC. Tegangan ini bisa dipergunakan untuk mensuplai rangkaian modul PCB utama. Signal output audio rangkaian tuner diambil dari polaritas positif C33 dan C34 dengan kapasitas 10 mikrofarad 50 volt. Kapasitor ini merupakan bagian output dari rangkaian demodulator FM stereo dengan komponen utama IC3 TA7343AP. Input audio dari mini amplifier menggunakan jack stereo 3,5 mm. Sambungkan jack dengan kabel ke polaritas positif C33 dan C34. Sambungkan kabel lilitan sekunder trapo power supply ke terminal soket AD3. Pastikan tegangan keluar pada pin C93. Lakukan pengukuran pada titik ini. Tegangan pada pin C93 terukur sebesar 16 volt DC. Ini adalah tegangan keluaran dari regulator pada rangkaian PCB utama. Ukur tegangan tuner pada C30 atau C23, pastikan tegangan terukur. Tegangan tuner terukur 7 volt DC. Tegangan ini normal. Sambungkan kabel sebagai antena input pada pad PCB input antena FM.
Hubungkan jack audio 3,5 mm amplifier mini ke soket audio output rangkaian tuner. Ya, siaran band FM terdengar pada speaker, namun suara cacat dan levelnya kecil sekali. Coba atur L4 yang berfungsi sebagai output IF/FM dan L6 berfungsi sebagai detektor atau diskriminator FM. Tidak ada pengaruh signifikan saat kedua trafo diatur. Untuk mengetahui kondisi rangkaian demodulator FM stereo, pasang sebuah LED pada R13 sebagai negatif dan positif ke tegangan supply tuner 7 volt. Ganti variabel resistor RT1 dengan nilai 10 kilo ohm, kondisi variabel resistor bawaan sudah tidak layak. VR ini berfungsi sebagai pengatur frekuensi 19 kHz untuk signal FM stereo. Setelah dianalisis, kerusakan penerimaan radio FM ada pada trafo L6, di mana komponen ini bagian dari rangkaian diskriminator atau detektor untuk signal FM pada IC2 TA8110AP. Nomor seri trafo L6 adalah 9059. Kita ganti dengan trafo cabutan dari perangkat Polytron model lain yang tidak terpakai. Jika nantinya aeroban sama konsami gitu, cuma kok iya lah supir angkot dan kayaknya Ya, sekarang penerimaan gelombang radio FM sudah sempurna. LED indikator FM stereo menyala, menandakan stasiun pemancar memiliki signal multiplex modulasi stereo. Untuk wilayah barat, apotek. Perbaikan rangkaian tuner telah selesai. Dengan demikian, modul PCB utama sudah tidak bermasalah dan siap dipergunakan. Apotek Deapar. Lanjut ke pemeriksaan mekanik tape dan modul preamplifier head. Dua buah karet sabuk masih terpasang pada posisinya. Motor penggerak mekanik tape, tegangan kerja 12 volt DC, arah putaran CCW. Kondisi pinch roller masih bagus, sedangkan head tape nampaknya permukaan sudah aus. Head tape terlihat masih asli bawaan perangkat, belum pernah mengalami pergantian. Base rail dan komponen auto stop mekanik tape masih utuh, tidak ada perubahan atau kerusakan. Komponen utama preamplifier head menggunakan IC LA3220. VRRT1 berfungsi sebagai pengatur keseimbangan signal audio output preamplifier. S1 adalah saklar 27 pin yang berfungsi sebagai mode playback atau record pada fungsi input tape recorder. Karet sabuk dari flywheel ke idle coupling kondisinya sudah melar, perlu diganti. Ukuran karet nomor 12. Karet sabuk dari motor ke flywheel kondisinya masih layak pakai. Ukuran karet nomor 14. Untuk menguji kondisi motor penggerak mekanik tape, berikan tegangan input 12 volt DC pada terminal input tegangan motor. Ya, terlihat flywheel berputar menandakan motor penggerak masih bekerja. Gear coupling berputar standby, fungsi playback berjalan dengan baik.
Fungsi auto stop masih berjalan normal. Fast forward dan rewind putaran reel cukup kuat. Fungsi pause juga berjalan normal. Berikutnya kita lakukan pergantian head tab. Permukaan head tab sudah aus dan tidak layak pakai. Kepala baut pengencang head tab tertutupi lem sehingga mata obeng sulit memutar baut. Solderan sambungan kabel head tab terlihat masih asli bawaan dari pabrik, berarti head belum pernah diganti. Siapkan head pengganti. Ini adalah head stok lama, asli head yang sering dipergunakan oleh produk Polytron dengan nomor 15RAA2. Head tab pengganti sudah disambung ke kabel shielding dengan posisi signal output pin sebelah kiri dan ground pin sebelah kanan. Penggantian head tab telah selesai. Bersihkan seluruh bagian mekanik tab, berikan minyak pelumas pada kapstan dan bagian lainnya yang memerlukan pelumasan. Tombol fungsi playback sedikit longgar sehingga posisinya kurang sejajar dan tidak stabil. Perbaiki tombol dengan cara dilem. Mekanik tab telah selesai diperbaiki. Berikutnya ke modul rangkaian preamplifier head. Komponen utamanya sebuah IC produk Sanyo LA3220. Terlihat kabel sambungan ke modul PCB utama, beberapa jalur putus. Lepas dan sambung ulang kabel dengan jumlah jalur kabel sebanyak 6. Tidak ada masalah dengan komponen. Yang perlu diperiksa adalah saklar S1. Lakukan pengecekan dengan multimeter pada posisi buzzer. Sebagian koneksi saklar bermasalah. Bersihkan koneksi saklar dengan kontak cleaner. Koneksi saklar telah pulih. Lakukan solder ulang pada pin saklar sejumlah 27 pin. Dua komponen kaset player recorder telah kita periksa dan diperbaiki. Mekanik tab dan preamplifier head telah siap dipergunakan. Kita lanjutkan ke modul PCB potensio pengatur frekuensi grafik equalizer dan pengatur level input mikrofon serta efek echo. Potensio pengatur grafik equalizer sejumlah 5 buah, pengatur efek echo 2 buah, dan level mikrofon 1 buah jenis potensio geser. Nilai resistansi potensiometer pengatur frekuensi grafik equalizer dan efek echo sebesar 20 kilo ohm, sedangkan pengatur level input mikrofon sebesar 50 kilo ohm.
Langsung saja kita periksa kondisi seluruh potensiometer pada modul ini dengan cara mengukur resistansi pada masing-masing pin potensiometer. Potensiometer pengatur frekuensi grafik equalizer dan efek echo terukur resistansi tidak sesuai, hampir seluruh potensio mengalami putus pada pin nomor 2. Lepas seluruh potensio, sebelumnya kita harus melepas sambungan kabel fleksibel terlebih dahulu. Untuk mengetahui mekanisme potensiometer ini, kita coba bongkar dan bisa dilakukan pemeriksaan penyebab kerusakannya. Mekanisme potensiometer terlihat seperti ini. Coba kita ukur resistansi karbon track-nya, yaitu pada pin nomor 1 dan 3. Potensio grafik equalizer model stereo, sehingga memiliki dua mekanisme. Resistansi karbon track 1 terukur 47 megaohm. Resistansi karbon track yang kedua terukur 25 megaohm. Lepas semua potensio VR1 hingga VR7 semuanya mengalami kerusakan parah. Potensiometer pengatur efek echo memiliki satu buah karbon track atau potensio mono LED pada tangkai berwarna merah. Berbeda dengan potensio pengatur frekuensi grafik equalizer LED berwarna hijau. Lepas juga VR8 atau potensio pengatur level input mikrofon, bentuk potensio berbeda dengan potensio di atasnya. Periksa dan ukur resistansi VR8. Ya, VR8 juga mengalami kerusakan parah pada koneksi dengan pin 2. Jenis potensiometer geser ini sangat sulit mencari penggantinya. Terpaksa kita cari dari rangkaian perangkat model sama yang tidak terpakai. Modul potensiometer pengatur frekuensi grafik equalizer, efek echo, dan level mikrofon telah selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Lanjut ke modul rangkaian power amplifier. Komponen utama menggunakan dua buah IC UPC 1188H, daya maksimum 20 watt, tegangan kerja 20 volt simetris. Kondisi komponen sebagian berkarat pada pin dan bodi. IC 1 sepertinya pernah mengalami pergantian, terlihat dari solderan yang berbeda. Periksa kondisi seluruh kapasitor elektrolit. Coba lepas C1 dan C2 dengan kapasitas 0,1 mikrofarad 50 volt. Ini adalah kapasitor kopling input kedua kanal IC power amplifier. C1 nilai kapasitor sudah berubah. Tegangan loss juga besar. Kapasitor perlu diganti. C2 terukur kapasitas telah berubah, nilai ESR juga tinggi. Periksa dan ukur kapasitor lainnya.
Ya, rata-rata kondisi kapasitor elektrolit pada modul ini mengalami perubahan nilai kapasitas. Untuk itu perlu dilakukan pergantian. Sebagian kapasitor mengalami korosi pada kedua kakinya. Terdapat masalah pada salah satu penjepit sekring F3, plat penjepit sekring patah sehingga salah satu pin sekring tidak presisi terpasang. F3 berfungsi sebagai pengaman sambungan output power amplifier ke speaker pada kanal L. Untuk kanal R, pengaman sekring F4. Nilai arus sekring sebesar 3 ampere. Sebelum proses pergantian komponen, kita bersihkan terlebih dahulu PCB-nya, cuci dengan air sumur. PCB sudah bersih dan kering. Lakukan pergantian komponen kapasitor, penjepit sekring, dan beberapa komponen lainnya yang terkena korosi seperti resistor dan transistor T2 dengan nomor 2SC945. Semua komponen yang bermasalah sudah dilakukan pergantian. Tidak ada masalah pada komponen regulator simetris, input AC tegangan simetris dilindungi oleh dua buah sekring F1 dan F2 dengan nilai arus 3 ampere. Dioda rectifier sejumlah 4 buah IN5402 dan difilter dengan 2 buah kapasitor elektrolit 4700 mikrofarad 35 volt. Perbaikan modul rangkaian power amplifier telah selesai. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan thinner pembersih dari kotoran dan sisa flux timah. Berikutnya ke modul rangkaian audio level meter dan indikator fungsi. Audio level meter menggunakan 2x7 LED dengan bentuk kotak. Komponen utama audio level meter menggunakan IC AN6878 masing-masing 1 buah per kanal. IC mengeluarkan suhu panas saat bekerja mengemudikan LED. Sebagian pin IC mengalami retak pada solderan, lakukan solder ulang pada seluruh pin IC. Variabel resistor VR1, VR2 kondisinya sudah tidak layak. Lakukan pergantian. Nilai resistansi VR 10 kilo ohm. Berfungsi sebagai pengatur level signal input audio level meter. Modul rangkaian audio level meter dan LED indikator fungsi telah selesai diperiksa dan diperbaiki. Modul siap dipergunakan. Progres selanjutnya pemeriksaan modul rangkaian preamplifier mikrofon dan efek echo. Preamplifier mikrofon menggunakan IC AN6551, 1 buah IC per kanal. Rangkaian efek echo menggunakan IC MN3008 dan MN3101. Tidak ada masalah dengan komponen pada modul ini. PCB perlu dibersihkan. Rangkaian preamplifier mikrofon dan efek echo selesai diperiksa. Modul siap dipergunakan. PCB soket input mikrofon terdiri dari beberapa komponen, diantaranya 2 buah resistor dan 2 soket diameter 3,5 mm. Modul hanya perlu dibersihkan. Pergunakan kontak cleaner untuk membersihkan koneksi soket input mikrofon.
Berikutnya kita akan melakukan modifikasi pada posisi potensio volume kontrol. Potensio kita modif menggunakan jenis putar. Lubang potensio geser bawaan perlu ditutup dan dibuatkan lubang baru untuk potensio pengganti. Lepas terlebih dahulu kontrol shaft, tuning gelombang radio. Untuk menutup profil atau lubang potensiometer lama, kita pergunakan bahan akrilik dengan dimensi 6,5 kali 1,5 cm. Pergunakan lem kuning untuk merekatkan akrilik dengan plat plastik panel. Untuk membersihkan panel skala gelombang radio dan indikator fungsi, lepas mika transparan pada panel. Bersihkan kotoran sisa lem lama yang menempel pada list panel display. Mika transparan pada pintu penutup kaset mekanik tape terlepas. Bersihkan sisa lem lama pada pintu kaset dan mika transparan. Perbaiki plat lubang penyangga baut panel depan yang patah, aplikasikan lem super, kemudian las dengan solder. Pasang mika transparan display, sebelumnya aplikasikan lem kuning pada list panel sebagai perekat mika. Buat lubang pada akrilik penutup potensio lama, diameter lubang 7 mm. Selanjutnya, lakukan pengecatan pada akrilik. Pergunakan cat semprot warna hitam. Proses modifikasi penempatan potensiometer volume kontrol telah selesai. Pasang kembali seluruh komponen atau modul yang berada pada panel depan. Tape counter kita aktifkan dengan memasang karet sabuk dari reel ke tape counter, ukuran karet sabuk nomor 18. Beralih ke trapo power supply, posisi trapo miring disebabkan oleh base plate yang penyok. Lepas trapo yang diperkuat dengan 2 buah baut ukuran M4. Lepas base plate yang diperkuat dengan beberapa baut ukuran M3. Ya, base plate sudah kita perbaiki di bagian lubang baut pengencang trapo. Sekaligus bersihkan karat yang menempel pada plat dengan amplas. Sebelum dipasang, bersihkan trafo dari kotoran debu. Trapo power supply memiliki 2 output lilitan sekunder.
Kabel warna biru-biru output tegangan single untuk suplai tegangan ke mainboard. Sedangkan kabel warna kuning hitam kuning adalah tegangan simetris untuk suplai tegangan power amplifier. Untuk mengetahui dan memeriksa kondisi trapo, lakukan pengukuran tegangan pada kedua output lilitan sekunder trapo. Tegangan simetris untuk power amplifier terukur 19 volt AC. Jika diubah menjadi tegangan DC melalui rectifier menjadi sekitar 26 volt DC. Tegangan single untuk mainboard terukur 20 volt AC. Jika diubah menjadi tegangan DC melalui rectifier menjadi sekitar 28 volt DC. Saklar power utama menggunakan jenis DPDT 2 pin. Sedangkan soket headphone menggunakan soket Akai stereo diameter 6,5 mm, nilai resistansi untuk keperluan output headphone sebesar 390 ohm. Bersihkan soket headphone dengan kontak cleaner. Kondisi solderan pin lampu iluminasi retak perlu disolder ulang. Hal ini disebabkan suhu panas pada lampu pijar. Rapihkan kabel modifikasi terminal jepit output ke speaker. Karena pemilik lebih suka menggunakan terminal jepit, kita akan pasang terminal jepit pada panel belakang. Penempatan terminal jepit output speaker ditempatkan tepat di samping soket RCA output speaker bawaan perangkat. Pasang terminal jepit dan perkuat dengan 2 buah baut ukuran M3. Sambungkan terminal jepit ke soket RCA output speaker secara paralel menggunakan kabel yang sesuai. Berikutnya perbaiki puli pemandu tali gelombang radio yang sudah dirubah oleh teknisi sebelumnya. Puli yang dipasang ternyata bukan dari posisi ini. Puli yang dipergunakan cabutan dari posisi di panel depan. Jadi puli di posisi ini hilang dan kita akan coba cari penggantinya. Ya, 2 puli pemandu tali gelombang radio sudah kita ganti dengan sedikit modifikasi. Baut pengencang puli perlu dilem agar mur tidak lepas saat puli berputar. Pasang kembali puli yang dilepas oleh teknisi terdahulu, tempatkan pada posisi yang semestinya, yaitu di panel depan di samping kontrol shaft tuning. Pasang kembali modul power amplifier dan echo pada posisinya. Perkuat dengan beberapa baut dan skrup sesuai ukurannya masing-masing. Knop saklar mode suara pada modul PCB utama perlu dicat ulang sesuai dengan warna aslinya. Kabel input AC utama perlu dirapihkan, sebagian kulit kabel terkelupas. Bersihkan baut sambungan antena input FM dan soket RCA input dan output audio.
Knop saklar fungsi dan mode audio telah kita bersihkan dan sebagian dicat ulang. Pasang knop sesuai posisi saklar masing-masing. Perbaiki spacer PCB utama yang lepas dari posisinya. Aplikasikan lem untuk merekatkan spacer ke PCB. Bagian bawah spacer hilang sehingga kita harus menyambung spacer agar lebih tinggi, bisa mencapai 1,5 cm. Pasang modul PCB utama pada posisinya. Perkuat dengan 2 buah skrup dan 1 buah baut ukuran M3 2 cm. Siapkan potensio modifikasi sebelum pemasangan panel depan. Panel depan telah terpasang. Pastikan seluruh tombol saklar dapat ditekan dengan lancar. Bersihkan kontrol shaft fungsi tuning gelombang radio sebelum dipasang ke panel. Instalasikan ulang seluruh modul rangkaian pada panel depan, PCB utama, power amplifier, dan efek echo. Tali benang gelombang radio harus diganti. Tali benang bawaan panjang lintasannya telah berkurang. Pemasangan tali benang gelombang radio telah selesai. Coba putar kontrol shaft tuning. Roda penala Parco harus berputar 180 derajat. Sambungan tali benang roda penala harus diperkuat dengan lem agar tidak lepas. Alur lintasan pemasangan tali benang gelombang radio seperti ini. Pasang kabel input tegangan LED penunjuk skala gelombang radio. Atur posisi atas dan bawah LED penunjuk skala gelombang radio. Pasang knop saklar power utama, tuning gelombang radio, potensio volume utama, potensio grafik equalizer, efek echo, dan potensio pengatur level mikrofon.
Instalasi modul rangkaian perangkat tape dan radio telah selesai. Untuk menguji hasil perbaikan dan instalasinya, coba hubungkan terminal jepit output speaker hasil modifikasi ke box speaker. Hubungkan steker ke sumber listrik dan aktifkan saklar power utama perangkat. Ya, lampu iluminasi display telah menyala. Coba ke fungsi input FM stereo. Berikan input pada terminal antena FM. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur. Atuh moal. Oke, fungsi input FM stereo telah berjalan. Potensio, volume, dan mode loudness juga berjalan dengan baik. Jagat Subah. Apotek Aini Farma, Jalan Raya Tambak Mekar, Kecamatan Krasomala, Abuto, Pitama, dan Sultana bisa Anda dapatkan di Apotek Jaya Farma. Sekarang coba fungsi input kaset player. Oke, fungsi input kaset player berjalan dengan baik. Atur kembali posisi head tab. Untuk mengkalibrasi atau mengatur ulang level input LED audio level meter, kita berikan input pada soket RCA line input menggunakan aplikasi audio signal generator pada smartphone. Saklar fungsi input audio aktif pada source. Atur ulang VR1 dan VR2 pada modul audio level meter hingga LED menyala pada angka 0 dB. Oke, progres terakhir adalah pemasangan modul Bluetooth audio receiver. Sesuai dengan permintaan pemilik, perangkatnya perlu ditambahkan modul Bluetooth untuk mempermudah koneksi ke perangkat smartphone. Kebutuhan komponen dan cara instalasi sudah kita bahas pada konten-konten sebelumnya. Silahkan buka video-video tersebut. Modul Bluetooth dan komponen filter serta regulator 5 volt sudah kita rakit pada PCB DOT, termasuk kabel input tegangan dan audio output. Sesuaikan ukuran PCB DOT sebagai media untuk direkatkan pada papan panel belakang. Rapihkan kabel instalasi modul Bluetooth. Berikutnya kita coba hasil instalasinya. Aktifkan perangkat pada fungsi input source, ya LED indikator modul Bluetooth telah menyala. Nama perangkat Bluetooth telah terdeteksi pada smartphone dan kita hubungkan.
Oke, smartphone telah terhubung dengan mode audio Bluetooth pada perangkat Polytron ini. Instalasi modul Bluetooth audio receiver telah selesai. Pasang kembali mika transparan pintu kaset mekanik tape, rekatkan dengan lem kuning atau double tape. Begitu juga dengan base plate, pasang base plate dan perkuat dengan sejumlah baut ukuran M3. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kabel ties. Pasang plat cover atas perangkat dan perkuat dengan 4 buah baut ukuran M4. Nenek biak untuk seri dah keenget. Aki-aki belang adar sukro drok-drok mata keres nu ngadenge keur ngora geus kolot Bio Aini 2-3 kapsul pagi dan sore. ternyata lamun karena gelis gagal rumah tangga. Nah aduh tuh pupuk organik bioekstrak Siliwangi, namina Bapak Ujang di Cidadap. Selebat bisi-bisi selebeu bahasa nanti selebeu jalan bahasa mending pergaul gaul selebeu eta atuh aku cubung dicobek nya gimana nya atuh paribasa cenah are ieu are ngaredok terong peuheut cenah kucubung meureunnya. Proses restorasi dan modifikasi perangkat audio Polytron model BB435K telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.